percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati aktivitas pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik terhadap murid. Itu ya Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Bu Sylvi. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan belajar yang dipilih, murid mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Oke. Dari penuturannya Bu Sylvi tadi, saya garis bawahi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sylvi capai. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bu Sylvi capai dan ingin Ibu observasi? Di sini saya mengambil 2, yang pertama adalah aspek keterampilan dan yang kedua pengetahuan yang dikembangkan dengan profil manusia. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai Ibu adalah di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Oke, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya Pak, untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan saintifik. Ada ceramah, ada pembahasan, ada tanya jawab, serta ada diskusi kelompok. Sedangkan untuk pembelajarannya saya menggunakan alternatif learning. Oke. Strategi pembelajarannya Ibu sudah mengarah ke pembelajaran diferensiasi? Iya. Oke, sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional berarti? Sama, ada tujuannya. Pembelajaran juga ada. Oke, baik Ibu, jadi rencana yang Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran cooperative learning dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Oke, nah bagaimana dengan metode pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya menggunakan LCD proyektor yang di dalamnya ada beberapa gambar seperti tentang bagian-bagian tumbuhan bersama fungsinya, juga contoh seperti fungsi tumbuhan dan akibatnya kalau nantinya dan sebagainya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Hari apa? Jam berapa? Insya Allah dilaksanakan hari Rabu jam 5. Oke, hari Rabu jam 5. Baik, jadi nanti hari Rabu depan di kelas 4 jam ke-5-6 saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Oke, nah nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga dengan pengajar saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan observasi hari ini? Jadi saya lebih percaya diri lagi untuk pelajaran. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi hari ini. Dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Bu.
Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suti. Yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita ulang lagi. Nah, yang gambar di depan ada gambar apa? Gambar pohon. Yang ada panah-panah bibit-bibitnya itu adalah apa? Bagian tumbuhan. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Dan yang kedua, mampu mengidentifikasi fungsi dari tumbuhan, bagian dari tumbuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kalian bisa menulis laporan sederhana tentang bagian tumbuhan dan fungsi. Oke, sebelum kita masuk, kita lihat tayangan berikut ini yang berhubungan dengan alam. Ayo, suaranya kemana? Biasanya kalian itu ya. Oke, saya ulang lagi, kita kembali lagi ke tanah. Sini ada nama sini ada. Oke, saya yang temu di panah, yang salah satu yang bisa didiskusikan bersama. Nanti boleh lihat di bukunya, boleh lihat video yang ada di depan. Kalian mengerjakannya berkelompok. Jadi silakan didiskusikan. Mana tulisannya kegiatan 1, terus ada kegiatan ya ada 1, 2, 3. Jadi ini sebenarnya lembarnya intinya sama, kalian menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi silakan kita diskusi bersama, umpamanya kelompoknya Vina. Diskusi yang udah yang mana silakan dipilih. Ya, ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompok. Buat alat apabila fungsi 2 menjadi fungsi 2 alat fungsi
Tepuk tangan untuk temannya. Atau siapa yang dari duluan? Silakan Ibu. Oh, Bima, boleh. Yang kedua Devi salah. Devi. Fungsi bunga alat penambang biakan, fungsi daun fotosintesis, fungsi akar penyerapan air dan zat hara, fungsi jiwa dapat diisi, fungsi dasar alat transportasi. Oke, betul. Oke, lagi. Kita kembali ke yang laki-laki yang belum. Oh, Brian. Brian, silakan Brian. Ayo Brian, berdiri Brian. Brian silakan berdiri. Seorang muda biasanya keras dia. Betul, tepuk tangan teman-temannya. Yang belum, siapa? Ayo, pokoknya siapa? Siapa? Siapa yang berani? Ayo. Kan hanya tinggal membaca. Iya, silakan siapa? Ivan, Akila. Silakan berdiri. Oh, tak sampai biar gak deg-degan. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ayo pokoknya yang utama Tuhan. Oke, semuanya bingung ya nanti saya di rumah itu ya. Sekarang saya bebaskan dengan semua kata. Ya, semua kata yang penting bahasa Indonesia. Jadi kita cepat ya. Cepat. Jadi silakan konsentrasi. Sampai sekarang jangan sebutkan nama orang. Boleh yang lain tapi bahasa Indonesia jangan nama orang. Kita bermainnya ulang seperti tadi gini ya. Oke, kita silakan beri lagi, kita cepat. Tadi ikan. Nasi. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Sofi Andi Faris Salim, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT Satuan Pendidikan SDN Barija 3, Kabupaten Pasuruan. Saya masih ditemani oleh Bu Sylvia Halifah sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Abdul Rahim sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sylvia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat ya. Sudah Bapak. Ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bu Sylvia lakukan. Yang pertama, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Bu Sylvia terkait dengan proses berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Pak Andi. Jadi alhamdulillah selama observasi Pak Andi, pembelajaran kelas juga menurut saya itu berjalan dengan baik sesuai dengan materi yang sudah saya lakukan.
Oke, alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi untuk tahapannya saya membahas kepada itu sebelum pengajar mengajar, setelah itu praktek. Dan untuk area pengembangannya ini ada dua. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Tapi setelah pengajar praktek itu lebih ke anak-anak saya tuntut untuk belajar di situ. Oke, baik. Jadi area pengembangannya tadi berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Cuman dititik beratkan pada penawar kritis. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu utarakan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut saya ketika pembelajaran itu alhamdulillah sebagian berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, tapi juga ada kendala yaitu tidak semua anak bisa mengikuti pembelajaran karena saya juga melihat mereka juga karakternya beda-beda, jadi ada yang sesuai dengan keinginan saya mereka bisa berpendapat sendiri dengan sesuai dengan tema yang saya berikan, berani untuk berbicara juga, tapi ada juga yang maju mundur belakang. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik, cuman masih ada kendala terkait serat anak, terus kemampuan anak dalam menerima pembelajaran. Nah, menurut Ibu, pasti kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau saya pribadi lebih ke anak-anaknya ya, yaitu ada anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran karena itu tadi berbagai karakternya mereka, model pembelajarannya tidak saja karena biasanya kan ada karakter yang mereka belajarnya sebenarnya seperti yang belajar kinestetik seperti itu. Jadi saya juga mengikuti anak-anak, kalau mereka bisa menulis ya sudah ditulis saja, kalau mereka pengen lisan berbicara jawabannya ya sesuai. Jadi nanti dalam proses pembelajaran kedepannya Ibu akan lebih memperhatikan kebutuhan murid itu sendiri, baik secara lisan yaitu bisa auditori atau visual itu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti akan Ibu kerjakan dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari sekarang. Oke, saya tunggu percakapan kita selanjutnya terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan nantinya. Oke, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Rencananya langsung di pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih Bu Silvi. Baik, Bu Silvi, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat secepatnya direalisasikan. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Abdul Rahim guna memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau dari observasi yang telah dilakukan. Terima kasih Pak Sofi, seorang guru yang luar biasa, dan juga Bu Silvi ya, sebagai guru yang sudah diobservasi oleh Bapak Sofiandi. Beberapa poin tadi sudah perhatikan Bapak Sofiandi sudah menerapkan proses praktek coaching dalam supervisi akademik ya, dibuktikan dengan beberapa Ibu Silvi menjawab semua dari pengalaman yang dialami di kelas ketika diobservasi, bukan Kak Andi yang menyampaikan poin-poin yang harus dikembangkan, tapi Bu Silvi membuat kaji. Itu tujuan coaching sebenarnya, bahwa seorang guru yang melakukan coaching pada teman sejawat bisa menumbuhkan kekuatan yang ada pada diri teman sejawat itu. Kemudian poin Pak Andi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar tadi, dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Silvi. Dan ini sudah memenuhi kriteria dari prinsip coaching. Diantaranya dari Pak Sofiandi sudah hadir secara
penting ya mendengarkan hati ya. Kemudian selanjutnya Pak Andi sudah menyampaikan catatan hasil observasi yang berbasis data. Jadi tidak keluar dari apa itu luar yang sudah diobservasi, yang bebas dari penilaian dan asumsi. Maupun pada area yang ingin dikembangkan hasil dari percakapan yang kemarinnya. Kemudian yang terakhir Pak Sofiandi juga, nah ini yang paling penting, menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan. Bahkan saya tadi mendengar kapan saya akan itu bisa melihat langsung ya kembali yang sudah yang akan dikembangkan itu. Dan itu luar biasa sekali Pak Sofiandi. Saya berharap nanti tidak hanya pada praktek observasi kali ini saja ketika ada tugas dari GWP, tapi selanjutnya Pak Sofiandi bisa selalu mempraktekkan coaching ini untuk memotivasi itu untuk mengembangkan teman sejawat. Begitu juga Bu Siti sebagai juga guru penggerak akademik akan 8. Saya kira Bu Siti juga sangat luar biasa, sehingga sekolah SDN Parirejo ini akan memiliki guru-guru yang bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada guru. Saya kira itu semangat selalu Pak Sofiandi untuk melanjutkan pendidikan guru-guru kelas 9 dan semoga lulus dengan amin. Oke, terima kasih Pak Rohim. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilakukan, yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Rohim selaku BP saya dan Bu Sylvia Hanifah selaku rekan sejawat yang saya observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.